Selamat datang di acara podcast by Investment Club Prasetya Mulia dengan saya Darren. Dan pada hari ini kita kedatangan Ko Kevin Reviro selaku Presiden Investment Club Prasetya Mulia. Halo. Dan juga Nicholas Kareb dari Halo. tim market analis Investment Club Prasetya Mulia. Mantap. Mantap. Hari kita santai-santai aja kak. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai fundamental analysis. Apalagi kan Investment Club harus belajar dari fundamentalnya gitu. Oke. Jadi belakangan ini mungkin kita mau mulai mengedukasi investor-investor kita, panggilan kita kepada sobat IC mengenai fundamental analysis. Mungkin kita mulai dulu dari ketika kita mau approach sebuah perusahaan. Kalau yang dari gua tahu sendiri itu ada dua tipe jenis approach sebenarnya, dari top down dan juga dari bottom up. Nah mungkin kok Kevin dan juga Nick boleh dijelasin nggak sih top down dan juga bottom up itu apa? Oke. Jadi kalau top down itu kita itu view-nya itu dari view makro, mana kita itu mulai dari secara global ekonomi, terus kita specify lagi menjadi ya specify suatu negara, ekonomi suatu negara, misalkan ya Indonesian economy. Habis itu kita lihat secara sektoral, misalkan ya industrial, consumer goods dan lain-lain. Habis itu kita dari sektor tersebut kita itu cari perusahaan dan ya cari perusahaan yang mana yang cocok untuk diinvestasiin. Itu top down approach. Kalau dari bottom up sendiri gimana nih, kok Kevin? Nah, sebenarnya bottom up sama top down itu adalah approach yang sama. Cuma bedanya kebalikannya aja gitu. Kalau misalnya top down itu kita ngelihatnya dari globalnya dulu, terus baru industri, baru perusahaan. Nah, kalau bottom up approach artinya kita dari mulai yang paling kecil dulu nih, dari perusahaannya, kemudian ke industrinya, baru ke globalnya. Nah, apa sih yang kita analisis ya? Kalau dari perusahaannya yang kita analisis ya mungkin good corporate governance ya, tata kelola perusahaannya ini baik apa enggak dan lain sebagainya. Kita lihat annual report, kita lihat laporan laba rugi, balance sheet maupun cash flow. Kemudian terus lanjut ke industrinya. Kalau industrinya kita ngelihat kayak, oh ini industrinya favorable nggak ya? Ini industri prospeknya gimana ya ke depannya nih? Masih bagus nggak nih? Kebijakan pemerintahnya mendukung nggak nih? Nah, kalau misalnya dari global sendiri, dari ini dia udah masuk ke skalanya yang makroekonomi. Kita ngelihat dari kebijakan pemerintahnya, kita ngelihat dari kebijakan Gubernur Bank Indonesia, kemudian kita ngelihat dari perekonomian global seperti apa gitu sih. Oke, jadi kurang lebih sama, cuman cara kita view-nya aja yang mungkin satu dari atas dari secara global, satu dari perusahaannya mengerucut gitu ya Pak ya? Iya betul, view-nya aja nih. Oke, kalau dari Ko Kevin sama Nick sendiri mungkin lebih prefer ke yang mana sih di dalam meng-approach sebuah, melihat kondisi pasar saham tuh kan approach-nya dari mana? Bottom up kah atau top down? Kalau gue secara pribadi lebih suka top down karena ya gue lebih suka lebih punya banyak option gitu. Karena ya apa ya? Misalkan gue itu invest ya di perusahaan yang mungkin kurang, gue kayak apa sih terlalu terfokus terhadap itu. Jadinya gue nggak tahu oportunitas di perusahaan lain. Jadi mending ya gue tahu dulu prospek industrinya kayak gimana. Baru nanti ya gue lihat isi di industri tersebut ada apa aja. Jadinya bisa tahu yang mana yang market leader sama yang market loser. Daripada ya kita pilih sesuatu yang market loser ya kalau kita mulai dari bottom up gitu. Oke. Itu sih kenapa gue pilih top down. Kalau dari Ko Kevin sendiri pakai yang mana nih? Saya sama kayak Caleb juga sih, saya lebih suka dari top down. Jadi saya ngeliat dulu dari kacamata yang lebih luas ya, dari perekonomian globalnya seperti apa, perekonomian global, kemudian lanjut ke industrinya, baru saya lihat ke perusahaannya nih, mana nih yang kira-kira yang market leader atau mana perusahaan yang paling bagus dengan membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan yang lainnya di industri yang sama. Seperti itu sih. Oke, jadi both sama-sama menggunakan top down ya di dalam approaching pasar saham gitu ya. Betul sekali. Oke, tadi kan Ko Kevin juga ada yang menarik nih, sempat mention mengenai corporate governance itu harus dicari yang baik. Mungkin dari Ko Kevin sendiri boleh dijelaskan sebuah perusahaan dengan good corporate governance itu seperti apa sih kok? Oke, good corporate governance itu sebenarnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kita ngelihat manajemen atau tata kelola dari perusahaan itu sendiri. Nah, GCG itu ada apa sih? GCG itu ada 5 ya, bener ya, Lab ya? Ya kalau salah 5 sih. Ya, ada 5 itu. Jadi kita ngelihat dari aspek transparansinya, dari aspek pertanggungjawabannya, dari aspek akuntabilitasnya, dari aspek kemandiriannya, dan juga dari fairness atau kewajarannya. Ya, seperti ya, gimana ya, saya ngelihatnya misalnya dari ini dulu nih. Ya, perusahaan kan pasti diminta ya untuk melaporkan laporan keuangannya nih ke Bursa Efek Indonesia setiap 3 bulan sekali atau per kuartal. Nah, kalau dia dari laporan keuangan itu aja sendiri masih kayak telat-telat ngelaporinnya, atau
bahkan nggak ngumpul sama sekali kan itu sebenarnya ada sesuatu, pasti ada masalah dulu di internal perusahaannya. Kemudian juga ada waktu itu ada kasus ya dari CBP, benar, yang mengakuisisi Pine Hill ya. Itu kan sebenarnya Pine Hill adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya punya direksinya sendiri. Nah, yaitu Anthony Salim, dan itu bahkan dibeli dengan valuasi yang jauh di atas valuasinya ya, dengan harga yang sangat mahal. Dan itu sebenarnya kurang wajar juga sih, ya nggak sih? Karena itu kan pastinya menguntungkan direksinya sendiri dong artinya, tapi merugikan perusahaannya. Nah, itu sendiri jadi perlu dicermati juga sih hal-hal yang seperti itu. Oke, jadi di dalam sebuah perusahaan, karena mereka dikelola oleh orang-orang di dalamnya, jadi penting bagi kita untuk mencari perusahaan yang memiliki GCG dengan baik gitu kok ya. Betul. Nah, di dalam GCG sendiri itu kan mereka kan buat keputusan-keputusan yang juga disebut dengan corporate action. Nah, mungkin dari Ko Kevin dan juga Nick, boleh nggak tuh dijelasin corporate action itu ada apa aja sih contohnya? Kalau secara sederhana sih, corporate action itu tuh ngomongin tentang ya decision yang diambil oleh perusahaan yang bisa ngefek ke bondholders ya, nagih utang, dan juga shareholder perusahaan tersebut yang membeli saham perusahaan itu, dari ya dividend sharing, habis itu ya stock buyback, stock split, ataupun mergers and acquisitions. Decision tersebut itu ya bisa digunakan sebagai signal on ya to buy or to sell ketika mau memilih saham sih. Oke. Kalau dari Kevin sendiri ada tambahan mungkin yang tentang corporate action. Ya, sama ya sebenarnya udah dijelaskan sama Caleb juga ya. Corporate action kan corporate perusahaan, action aksi. Jadi aksi-aksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya dan juga memenuhi tanggung jawabnya kepada shareholdersnya, kepada pemegang saham ya. Contoh-contohnya seperti yang tadi diberikan oleh Caleb ya. Ada bagian dividen, kemudian ada juga buyback, ada juga mungkin stock split gitu ya. Pemecahan saham, kemudian juga ada M&A maupun ada nanti spin-off dan lain-lain. Itu pokoknya aksi-aksi yang dilakukan oleh perusahaan itu termasuk dalam corporate action. Karena sebenarnya dari corporate action ini bisa dilihat seberapa sehat perusahaan itu juga, mungkin secara kasarannya. Contohnya misalnya nih, kalau mereka sering bagi dividen, artinya mereka peduli terhadap shareholders, ataupun mereka berarti mencetak laba yang cukup banyak. Lalu jika mereka misalnya issued new shares, berarti mereka itu banyak banget kebutuhannya sehingga mereka menjual kepemilikan mereka, mungkin seperti itu ya. Betul banget nih. Jadi kayak kalau dividen itu sebenarnya yang saya tahu ya, sebenarnya nggak cuma menguntungkan pemegang saham gitu ya, sebenarnya menguntungkan perusahaannya juga. Jadi kalau orang bagi dividen, kalau perusahaannya bagi dividen, itu artinya kan pasti kepercayaan investornya, loyalitas investornya bisa makin meningkat. Tapi di samping itu juga ada bagusnya juga untuk perusahaan yang kan selama ini kita mungkin itu katanya cuma menguntungkan pemegang saham. Ternyata sebenarnya kalau perusahaan membagi dividen itu juga menguntungkan perusahaannya sendiri gitu ya, karena ROE-nya dan ROA-nya bisa terlihat tinggi kalau misalnya kita membagikan dividen, karena kan ROE dan juga ROA itu kan adalah salah satu rasio rasionya yang digunakan. Karena ROA kan total aset dibagi juga dengan net income dibagi total aset ya. Kalau ROA total aset dan equity. Ya, kan itu bisa mengurangi total aset dan juga bisa, jadi kalau bagi dividen itu bisa mengurangi total aset dan juga bisa meningkatkan ROA itu sendiri. Jadi ROA perusahaan bisa terlihat baik gitu kalau misalnya dia membagi dividen. Oh, menarik nih. Kita udah mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai rasio-rasio. Tapi sebelum masuk ke dalam rasio-rasio sendiri, pastikan misalnya kita udah melihat nih, wah, kayak misalnya kalau approach yang digunakan oleh Kevin dan juga ini kan misalnya kondisi ekonomi global lagi baik, pemerintah pun dari dalam lokal pun juga cukup baik, dan industrinya lagi ada beberapa yang rising nih, dan baru mulai masuk ke dalam perusahaan-perusahaan. Kalian lihat nih laporan keuangannya seperti apa dong pastinya di dalam fundamental analysis. Iya. Nah, bisa nggak sih dijelaskan di dalam melihat laporan keuangan atau mungkin annual report juga yang bisa disebut itu, apa aja sih komponennya dan apa yang biasa kalian perhatikan gitu? Mungkin dari Ko Kevin dulu boleh nih. Oke, dari annual report ya. Ya. Annual report itu dibagi jadi 3 besar ya bagian. Yang kuncinya adalah di income statement, kemudian di balance sheet, dan juga di cash flow ya sendiri. Di income statement itu sih yang perlu kita highlight sih sebenarnya adalah revenue-nya dia gitu ya. Meningkat gak nih dari tahun ke tahun, terus COGS-nya nih gimana presentasinya ke revenue-nya, efisien gak? Kalau misalnya COGS-nya terlalu tinggi, presentasinya kan nggak bagus juga ya. Kita bandingkan juga dengan perusahaan-perusahaan pembandingnya juga. Dan itu juga dari net income-nya nih. Perusahaan ini bisa menghasilkan laba nggak positif kan nih dari net income-nya, laba bersihnya. Kemudian juga dari balance sheet kita bisa ngelihat ya aset, liabilitas, dan juga ekuitasnya gitu. Jadi asetnya itu lebih banyak dibiayai oleh liabilitas sampai ekuitas nih. Yang lebih bagus kalau
asetnya dibiayai sama lebih dari asetnya lebih bagus kalau dibiayainya lebih banyak pakai ekuitas daripada pakai liabilitas tentunya. Kemudian dari cash flow sendiri kan ada operation ya, dari aktivitas dari operation ada investing sama ada financingnya. Bagusnya itu perusahaan itu arus kas dari operatingnya tuh positif, arus kas dari investingnya negatif, dan arus kas dari financingnya juga negatif. Bagusnya sih gitu. Oke, cukup menarik. Kalau dari Nick sendiri gimana, Nick? Apa yang biasanya paling lu concern? Mungkin kayak, gue paling utamanya misalnya gue buka, gue langsung ke cash flow, atau gue langsung masuk ke balance sheet, atau seperti apa sih? Biasanya mungkin gue mulai dari income statement dulu sih, kayak ya melihat apakah ada growth in the revenue atau net income, sih apa ya, dan itu sih untuk income statementnya. Tapi kalau cash flow itu untuk kayak seperti dibilang dan apa ya, setelah dipelajari itu memang kayak reveal more about the company lah, karena ya misalkan kadang-kadang kita apa ya pernah ceritain kan tentang kasus Enron yang pernah diceritain Korek dulu tentang ya apa ya net income-nya mereka kelihatannya bagus tapi gak taunya mereka nggak ada cash yang masuk. Ya seperti Korek bilang kalau misalkan ya operating cash flow-nya negatif kan itu buruk untuk perusahaannya, berarti ya mereka akan near to bankruptcy. Itu juga harus diperhatiin. Dan untuk ini mungkin buat tambah sedikit ke sobat investor, tadi kita ada ngomong sedikit soalnya di belakang sebelum rekaman ini kita udah bahas tentang Enron sedikit gitu. Iya. Mungkin boleh dilanjut nih. Ya lalu habis itu kan ada juga ya investing cash flow ya. Jadinya itu menunjukkan what's the company doing dengan cash mereka. Kalau misalkan ya dari Korek bilang itu negatif, itu berarti mereka itu seek to apa ya gain more assets lah untuk expand, untuk ya kebutuhan ekspansi dan lain-lain. Yeah. Dan juga kalau financing misalkan itu negatif itu juga bagus karena ya mereka itu bisa membayarkan obligasinya kepada ya bondholders dan juga kepada shareholder-nya mereka. Dan tapi akhirnya totalnya emang harus positif sih. Kalau ya totalnya pentol itu juga itu pasti buruk. Pokoknya cash flow itu, makanya ada sebutan ya pepatah kan, atau ada dari siapa yang ngomong cash flow is a king gitu ya. Makanya itu sebenarnya berkaca dari kasus Enron itu sendiri, gimana perusahaannya di laporan keuangannya labanya revenue-nya meningkat terus nih, net income-nya juga positif terus nih, tapi ternyata di cash flow-nya nggak ada cash yang masuk gitu. Jadi kalau percuma gitu ya, kalau misalnya revenue-nya naik tapi utang-utangnya nggak tertagih sehingga nggak ada cash yang masuk perusahaannya, artinya kan nanti perusahaannya terancam bangkrut ya, kayak Enron tersebut gitu, nggak ada cash yang masuk jadinya dia bangkrut. Jadi itu perlu diperhatikan sih. Oke, jadi kita perlu teliti lebih lanjut lagi ya, jangan cuma kita melihat misalnya keacuannya, revenue naik, karena revenue naik kalau misalnya tidak diiringi dengan misalnya contoh operating activities yang rendah, itu sama aja bisa merugi gitu kok ya. Betul. Oke. Selanjutnya kan kita juga biasa nih kalau misalnya kita masuk ke dalam aplikasi mungkin sekuritas ataupun misalnya kita gunain contoh RTI, itu kan ada tuh yang namanya financial ratios, dan tadi kok Kevin juga sempat mention nih tentang ratios itu sendiri. Kalau boleh dijelaskan rasio-rasio finansial itu ada apa aja sih kok? Dan mungkin mana yang biasanya Nick sama kok Kevin ini pakai? Misalnya kalian di dalam melihat laporan keuangan dulu, baru ke financial ratios, atau financial ratios dulu untuk baru kemudian kalian teliti lebih lanjut. Silakan. Nah, kalau financial ratio sendiri itu ada banyak banget gitu ya, dan dibagi jadi 4. Yang pertama ada liquidity ratio ya. Itu ya rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya jangka pendek. Yang dimaksud jangka pendek adalah yang di bawah dari setahun. Kemudian juga ada dari activity ratio, itu untuk mengukur efisiensi, itu seberapa besar efisien perusahaan, seberapa besar perusahaan efektif dalam mengelola asetnya untuk dijadikan penjualan atau sales. Kemudian juga ada dari leverage ratio, di situ dia ada mengukur. Jadi leverage ratio itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam kemampuan perusahaan, kapasitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek dan maupun jangka panjang ya. Dan juga yang terakhir ada profitability ratio ya. Ya, yang pasti yang dilihat banyak orang sih itu yang mengukur gitu ya, bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau cash buat perusahaannya sendiri. Kalau dari aset dan juga ekuitas mereka ya, Pak. Betul. Jadi yang saya pakai sih, saya pakai yang pertama dari leverage ratio itu ada debt to equity ratio. Dari itu saya pakai, kemudian dari profitability ratio itu ada ROA dan ROE, return to asset dan juga return to equity saya juga pakai gitu. Dan kalau di liquidity ratio yang penting sih current ratio ya. Oke. Kalau dari Nick sendiri gimana? Kalau gue juga agak mirip sama Korek sih. Ya pasti gue lihat ROE dan ROA-nya karena itu kan menunjukkan ya how the company itu profit ya. Terus ya juga lama-kelamaan pas belajar ya gue juga tahu bahwa
solvency, dan itu juga apa sih, dan liquidity itu juga penting karena ya kalau misalkan mereka bisa buat profit tapi mereka nggak bisa pay off debt itu juga risky investment bisa dibilang. Tapi kan ya gue itu kan emang orangnya mungkin secara pribadi agak ya low to mid ya, resikonya low to mid lah. Jadinya gue itu pasti nggak mau invest ke perusahaan yang mungkin ya apa ya terlalu deep into debt lah. Oke. Jadi kalau kalian sendiri menggunakan biasanya ROE, ROA dan juga mungkin dari solvensinya sendiri kalian lihat seperti apa gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya dari kalian misalnya melihat laporan keuangan, mana yang kalian lakukan dulu, melihat rasio-rasio ini baru beda laporan keuangannya, atau kalian melihat laporan keuangannya dulu secara menyeluruh, baru kalian kemudian menyimpulkan dengan rasionya itu sendiri? Mungkin dari Ko Kevin atau Nick juga boleh, silakan. Ya udah gue dulu nih gue ya. Ya boleh. Ya kalau gue sih pasti gimana ya, kadang-kadang kalau nggak ada waktu gitu pasti lihatnya itu coba dari rasio-rasio dulu lah, karena ya itu indikator yang paling gampang. Tapi kita tahu bahwa numbers don't say anything, karena bisa aja ya numbers itu masih bisa dimanipulasi lah. Ini itu penting sekali untuk kita juga deep dive ke annual report yang mungkin ya kadang-kadang overwhelming pasti untuk awam karena halamannya banyak dan lain-lain. Tapi kalau kita tahu yang mana yang penting, misalkan ya footnote-nya yang jelasin angka-angkanya, terus kita fokus ke statement-statementnya kayak balance sheet, income statement, cash flow, ya itu nggak bakal merasa kayak apa sih terlalu overwhelming lagi. Jadinya bisa simpulin kalau gue mulainya pasti dari rasio-rasionya dulu, habis itu baru gue nanti fokusnya ke footnote yang menjelaskan kebijakan perusahaan dan coba connect apakah mereka itu justifiable. Oke, keren. Kalau dari Ko Kevin, mana yang biasanya Ko Kevin lakukan dulu? Sama sih, jadi laporan keuangan itu kan ada IS, ada BS, dan juga CF. Tapi nggak cuma IS, BS, CF. Di laporan keuangan itu juga ada banyak informasi-informasi. Ya, nggak cuma yang kuantitatif kayak IS, BS, CF, tapi juga ada yang kualitatif. Oke. Kayak ini perusahaan ini punya aset di mana aja nih perusahaan itu, ataupun hal-hal lain yang nggak ada di IS, BS, CF juga dijelaskan di laporan keuangan. Jadi kalau saya sih sebenarnya ngelihat dulu sih IS, BS, dan CF, karena itu kan sebenarnya adalah numbers perusahaan ini. Kayak perusahaan ini untung nggak sih, perusahaan ini menghasilkan profit nggak sih, karena itu kan yang paling penting dulu nih supaya bisa give back ke kita nih returnnya. Nah makanya setelah itu baru saya ngelihat hidden information lainnya yang nggak ada di IS, BS maupun CF tersebut. Oke, footnote juga penting untuk kita melihat lebih lanjut. Nah mungkin pembahasan kita udah cukup banyak nih. Tadi kita udah melihat juga dari segala approaching, lalu kemudian dari GCG, corporate action, dan kita udah masuk misalnya melihat apa sih di dalam laporan keuangan. Nah mungkin udah cukup banyak. Mungkin kita masuk ke kesimpulan aja kali ya. Mungkin dari Ko Kevin dan juga Nick boleh kasih misalnya kayak tips dan trik gak nih buat sobat investor yang mau masuk ke dalam pasar saham atau mungkin belum nih, apa sih tips dan trik yang perlu diperhatikan gitu. Mungkin dari Nick dulu boleh. Oke, kalau gue secara singkat itu jangan terlalu bawa hype aja lah. Misalkan kalau jangan ikutin hype ya. Nanti bunuh diri lagi ya. Iya, nanti bisa aja melakukan ya hal ceroboh karena menginvestasikan ke misalkan ya aset bodong. Hati-hati. Jadinya ya emang harus kayak do our own research. Kita boleh refer to experts, tapi ya juga penting banget untuk kita untuk melakukan ya research kita sendiri lah. Itu aja sih dari gua. Oke, kalau misalnya dari Ko Kevin sendiri, apa yang boleh dikasih nih ke Nah itu tadi, ya sebenarnya sama sih, jangan pernah tergiur sama orang-orang yang menjanjikan return tinggi ataupun main saham nih besok pasti kaya gitu ya. Dengan cepat itu bahaya banget gitu, nanti stres, bunuh diri dan lainnya. Jadi gue cuma mau pesan aja nih, bahwa nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa prediksi besok harga saham ini naik atau turun. Itu nggak ada, benar-benar nggak ada. Yang bisa kita lakuin cuma kita melihat dari historical datanya, kita analisis nih dari ke belakang nih. Misalnya kita mau invest tahun ya, udah kita analisis lah 3 tahun sebelumnya tuh perusahaan ini gimana sih, perusahaan ini revenue growth atau enggak. Kemudian kita juga bisa lihat dari standar deviasi dari harga saham perusahaan tersebut, fluktuasinya tinggi enggak. Kalau standar deviasinya tinggi artinya resikonya tinggi. Jadi buat kalian yang pemula sih sebenarnya bagusnya ngelihatnya saham-saham yang resikonya rendah aja dulu, yang standar deviasinya rendah gitu ya. Baru ya udah nanti dari situ kalian pilih saham-saham apa yang paling cocok buat kalian dan pilih saham apa yang nanti ke depannya prospeknya bagus dan bakal masih ada terus sampai ke depannya. Itu aja sih menurut dari gua tipsnya. Oke, kalau bisa dirangkum mungkin tadi yang pertama, do your own research, jangan ngikutin hype tuh, karena setiap orang tidak ada yang bisa memprediksi besok bakal apa yang naik atau ke depannya apa yang pasti bakal prospek.
gak ada satupun. Tadi bener ya kok Kev ya. Bener. Dan yang terakhir adalah banyak-banyakin investasi leher ke atas. Tonton video-video IC yang lain. Dan juga Betul jangan banget. lupa kalian belajar dari buku ataupun kalian lakukan analisa kalian sendiri. Mungkin gitu aja untuk podcast kali ini, yang podcast kedua kita. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Denan undur diri. Saya Kevin Viro Citra. Saya Nicholas Caleb. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, Thank IC. you, IC.